Kalau kita pengen melihat apakah website ini masih baik-baik saja secara SEO ataukah website ini juga ternyata sudah tidak layak untuk di SEO kan, dan bagaimana cara kita mengaudit itu semua. Untuk teman-teman penasaran dan pengen tahu websitenya ini apakah masih layak untuk di SEO kan atau tidak, maka teman-teman sekalian tonton video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang harus teman-teman cek ya. Makanya saya nggak semua website saya terima secara SEO gitu. Jadi ada orang yang misalnya pengen menggunakan jasa SEO kepada kita, maka saya akan mengaudit website tersebut, saya lihat dan saya cek. Bahkan kalau emang tidak layak secara SEO, saya bilang tidak layak, tidak boleh, ini tidak bisa dilanjutkan secara SEO. Mending saya menggunakan fresh domain daripada website yang emang sudah bermasalah. Ya, nah untuk teman-teman yang pengen tahu apa sih sebenarnya yang dinilai gitu kan, apakah website ini masih layak untuk di SEO kan atau tidak gitu. Maka yang pertama teman-teman sekalian, teman-teman bisa ngecek indeks dari website teman-teman sekalian. Ya, caranya simpel sekali, teman-teman buka aja google.com, teman-teman masukkan site.2, masukkan nama domainnya .com misalnya. Contoh ya, nama domainnya misalnya jualpepaya.com. Sudah site.2 jualpepaya.com. Gak usah di spasi. Nggak usah ada HTTPS ya, jadi site.2 ya jualpepaya.com. Teman-teman enter, lihat di situ ya apakah website tersebut terindeks oleh Google atau tidak. Ya, pertama saya lihat kalau websitenya ternyata kontennya ada 20.000 dan tidak ada yang terindeks sama sekali, dan yang terindeks hanya domainnya doang, itu sudah dipastikan website tersebut sepertinya berat sekali untuk main SEO teman-teman sekalian. Ya, itu cara saya untuk melihat apakah website ini saya lanjutkan untuk jasa SEO atau tidak. Saya cek set.2, masukkan nama domainnya, saya enter. Kalau indeksnya banyak ya, indeksnya banyak dan kebetulan kontennya banyak gitu kan, maka itu masih layak untuk di SEO kan. Tapi kalau seandainya indeksnya 0 atau indeksnya cuma 1 dan kontennya ada ribuan atau ratusan, maka website ini sangat tidak layak untuk di SEO kan. Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti tidak bisa di SEO kan, bisa. Cuman ya mau nggak mau kita harus ya melakukan pengecekan. Aduh lumayan banyak ya, makanya saya pribadi jadi kerjaan lagi ya, jadi kerjaan lagi. Sama kayak kita teman-teman sekalian mau lomba balap mobil. Ketika mau lomba balap mobil, ternyata mobilnya mobil ronsokan, oli nggak pernah diganti, kering, mesin berantakan, rusak ya. Lantas boleh nggak saya bilang ini mobil nggak layak untuk dijadikan lomba balap mobil? Ya, kalau bisa beli mobil baru, kira-kira begitu. Ya, maka berbeda dengan website yang emang sangat baru, konten masih nol, websitenya baru jadi 1 minggu. Nah itu wajar, dia tidak terindeks, wajar teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan juga melihat dari core web vital. Ya, mulai dari kecepatan websitenya, kita akan lihat ya adakah pengalaman yang baik di dalam orang mengunjungi website kita. Nah, itu harus dicek teman-teman sekalian. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan tidak ada halaman yang error teman-teman. 404 ya. Jadi ada konten-konten yang dihapus-hapus tapi yang masih terindeks masih ada, dan itu kalau diklik jadi 404, 500, redirect bermasalah. Nah, itu harus saya cek lagi gitu kan. Yang keempat, apakah website tersebut memiliki HTTPS atau tidak? Biasanya begitu, saya cek ya, pastikan ada HTTPS dan sertifikat SSL aktif. Kalau tidak aktif, nggak bisa lagi teman-teman ya. Kalau dulu masih bisa, sekarang tidak bisa lagi ya. Yang kelima, saya akan melihat dari konten-kontennya juga teman-teman sekalian. Kontennya ini apakah sudah memenuhi syarat H1, H2, H3 yang tersusun dengan benar, atau hanya di salah satu dari H1 utama saja ya, H2, H3 tidak ada. Bagi saya itu sangat penting di dalam sebuah konten ya. Jadi konten-konten yang dia bangun ternyata konten-konten yang spam-spam saja, nah itu tidak menarik juga. Itu yang kelima. Yang keenam ini ya, konten-kontennya dipenuhi dengan konten ribuan yang isinya spam semua dan penuh dengan duplikat konten. Ada nggak Mas Didik menemukan seperti itu? Ada. Jadi ada salah satu website yang saya coba audit. Saya bilang, Mas, maaf saya nggak bisa ya, saya nggak bisa menggunakan jasa ini karena websitenya penuh dengan konten-konten spam, dan konten spam ini terindikasi
banyak duplikat kontennya. Terindikasi banyak yang tidak terindeks. Ya, terindikasi kontennya konten hasil dari mesin sepertinya. Saya bilang begitu. Benar gak Mas? Iya Mas, dulu kita pernah beli mesin SEO, dia bilang begitu. Kita klik terus itu langsung jalan ribuan konten. Ya, kalau zaman dulu emang masih bisa, sekarang udah nggak bisa teman-teman sekalian. Maka nomor 6 ini kalau konten sudah banyak spam, saya tidak bisa melanjutkan. Ya, kalau saya hapus jadi 404. Bermasalah lagi nanti. Kalau diedit, masa saya ngeditkan ribuan kontennya? Ya, walaupun itu sebenarnya solusinya, diedit, diperbaiki, ya kontennya dibikin bagus lagi, dibikin berkualitas, tapi itu menjadi kerjaan kita. Yang ketujuh, nah ini yang paling penting tuh, analisa backlink dari website tersebut. Ya, saya akan melihat website ini apakah memiliki history backlink yang cukup banyak masalah atau history backlink yang baik. Ya, history backlink yang cukup banyak masalah, ya, maka saya akan bertanya langsung sama mereka. Saya bilang, apakah pernah beli backlink di tempat yang nggak kredibel? Ya, mungkin cari di Google, beli backlink jutaan, ribuan yang harganya cukup murah. Pernah nggak melakukan begitu? Pernah, Mas Didik. Nah, saya bilang ini bukti backlink spam yang dia dapatkan lebih dari ribuan. Ya, ini backlink nggak jelas semua. History backlink ini yang menyebabkan website kita jadi rusak di mata Google, kan begitu. Maka caranya gimana? Caranya dishuffling. Ya, Mas silakan dishuffling dulu website tersebut. Rontokin dulu backlink yang ada, karena backlink tersebut akan mengganggu untuk pekerjaan kita. Ya, makanya kenapa teman-teman sekalian, fresh domain, saya lebih senang fresh domain dibandingkan website yang memang bermasalah. Kalau website bermasalah kan tugas kita menghilangkan masalahnya dulu, baru kita optimasi, kan begitu. Ya, sama kayak orang gemuk, ya, orang gendut gitu kan. Ketika dia mau sispek, maka dia disuruh untuk nurunkan berat badan dulu. Wah ya, sambil naikkan otot, kan begitu. Tapi kan tetap dia harus menghilangkan, ya, mendetoks, ya, badan dia agar biar bisa melakukan aktivitas seperti nge-gym dan lain sebagainya. Nah, itu yang ketujuh, ya. Nah, yang kedelapan, saya cek di Google Console, saya cek ya. Kalau di Google Console ternyata trafficnya betul-betul nol, walaupun konten yang dia bangun sudah banyak, ya, dan ternyata trafficnya ngedrop habis, maka akan saya menjadi sebuah evaluasi. Ya, saya bilang sepertinya ini website masih bermasalah, tidak bisa di SEO kan dulu untuk sementara waktu. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Makanya kenapa ada website yang sangat bermasalah secara SEO, ya, dia sangat susah banget untuk bisa naik. Karena memang secara struktur dia sudah rusak, ya, secara nama di Google dia sudah tidak baik lagi. Secara indeks Google juga sudah banyak tidak mengindeks konten yang dia bangun. Itu yang membuat menjadi PR kita bersama teman-teman sekalian, ya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud agar, ya, website teman-teman sekalian tuh jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan melakukan hal yang teman-teman merasa ini bagus-bagus saja kok, aman-aman saja. Tidak. Teman-teman harus tanya sama mentornya, tanya sama gurunya, tanya dengan teman-teman pakar SEO yang lain kan juga banyak. Apakah melakukan ini sudah benar atau sudah tepat atau belum? Ya, apakah melakukan ini nanti membuat website kita semakin baik atau tidak? Teman-teman boleh melakukan itu. Oke, begitu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.